Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Hari ini kita akan menyaksikan video pembelajaran demonstrasi kontekstual tentang praktek washing model Tirta untuk murid yang kasus keempat. Fitri adalah seorang murid yang cerdas. Dia mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sedangkan teman-temannya tidak seaktif si Fitri. Karena keaktifannya itu, Fitri banyak dikenali guru-guru. Fitri selalu disebut sebagai anak yang cerdas oleh guru-guru di kelasnya, karena dia sering diajak ngobrol. Dia anak yang supel dan cerdas, membuat guru-guru senang dan memberikan kepercayaan oleh Fitri. Namun demikian, kedekatan Fitri dengan guru-guru menimbulkan rasa iri di antara teman-teman sekelas Fitri. Ketika sudah tidak ada gurunya, Fitri sering diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Bahkan ia dikucilkan, tidak diajak bicara, tidak diajak jajan, tidak diajak mengerjakan tugas kelompok dan lain-lain. Karena merasa tidak nyaman di kelas, maka Fitri menemui Bu Titin untuk meminta saran agar dia merasa nyaman belajar di kelas bersama teman-temannya. Bahkan kompak seperti kalau ia bersama teman-temannya di ekstrakurikuler. Bagaimana Anda menyikapinya? Silahkan menyaksikan video berikut ini tentang demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Mbak Fitri? Iya Bu, terima kasih. Saya ingin berbicara dengan Ibu sebentar jika diperkenankan. Apakah ada masalah yang perlu dibicarakan Mbak Fitri? Apakah ada kaitannya dengan saya? Tidak Bu, secara pribadi tidak. Saya hanya ingin curhat karena akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman belajar di kelas. Oh gitu, waduh, kenapa ini? Apa yang membuatmu tidak nyaman belajar di kelas Mbak Fitri? Begini Bu, saya kan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga saya sering bertemu dan berkolaborasi dengan guru-guru. Saya dikenali banyak guru-guru, maka ketika di kelas saya sering disapa dan diajak ngobrol santai oleh guru-guru. Hal itu membuat teman-teman saya iri dan mereka tampak tidak menyukai saya. Bahkan aku dikucilkan Bu di kelas. Benarkah sampai hati teman-temanmu mengucilkanmu? Beritahu Bu Titin bagaimana sikap mereka padamu. Ketika ada tugas kelompok, tidak ada teman yang mengajak aku. Kalau mau jajan, aku tidak ada yang mengajak. Kalau aku ajak bicara, mereka menghindar Bu dan menyindir-nyindir. Saya sangat sedih. Saya jadi malas masuk kelas dan bertemu teman-teman di kelas. Kalau kamu dicuekin temanmu begitu, apa yang kamu lakukan? Karena saya merasa sakit hati, aku diam aja Bun, aku pergi menghindar. Aku kemana-mana selalu sendiri. Aku merasa tidak dihargai. Yang menghargai aku ketika bersama teman-teman ekstrakurikuler. Makanya aku jadi tidak suka mengobrol dengan teman sekelas. Tapi jauh di lubuk hati saya, aku ingin akrab dengan teman-teman sekelas Bun. Aku sangat sayang dan dengan teman-teman semuanya Bun. Berarti kamu ini anak yang baik sebenarnya. Tapi teman-temanmu tidak melihat kebaikanmu. Lalu bagaimana rencana Mbak Fitri agar teman-temanmu tahu bahwa kamu anak yang cerdas dan baik hati? Aku akan membantu teman-teman aku Bun jika mereka takut berbicara dengan guru, karena aku akrab dengan guru-guru. Aku juga mengajak teman-teman untuk mengobrol tentang kegiatan yang aku ikuti agar mereka tahu bahwa aku dikenal karena aku aktif dan mengharumkan nama sekolahan, bukan karena cari muka. Apakah kira-kira dengan cara itu teman-teman mau berubah jadi baik padamu? Apa yang kamu lakukan jika mereka tetap tidak mau berubah? Kalau aku lakukan dengan ketulusan dan terus-menerus, aku yakin Bun, teman-teman akan berubah. Aku tidak akan baper lagi. Aku
Aku akan kuatkan hati. Jika mereka menyindir, aku akan tetap kuat. Aku tetap ramah dan terus berusaha mengajak mereka berbicara atau berjalan bersama-sama. Aku akan berperan aktif untuk membela nama baik kelas, Bun. Saya sangat bangga padamu, Mbak Fitri. Sudah cantik, cerdas, baik hati pula. Nah, selanjutnya siapa yang bisa membantu mewujudkan keinginan itu? Aku ingin Bu Titin membantu saya menjelaskan tentang hal ini kepada teman-temanku agar mereka tidak mengucilkan saya lagi. Bukankah dulu Bu Titin pernah bercerita pada saya bahwa dulu sewaktu sekolah yang aktif berorganisasi seperti saya, dikenal banyak guru, lalu diarahkan kuliah di mana, mengambil jurusan apa, sehingga Bu Titin sukses seperti sekarang. Saya terkesan dengan cerita Bu Titin. Alhamdulillah ya, kamu masih ingat cerita saya. Baiklah, saya akan bantumu dengan cara itu. Semoga teman-temanmu terinspirasi dengan cerita itu. Nanti, selanjutnya apa yang bisa Mbak Fitri simpulkan dari pembicaraan kita ini? Aku akan lebih banyak introspeksi diri, Bun. Aku tidak akan menilai negatif sikap teman-teman aku. Aku akan berbuat baik meskipun balasannya yang saya dapat mungkin menyakitkan hati saya. Karena aku yakin kebaikan lama-lama akan dilihat orang selama dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Saya yakin apa yang Mbak Fitri lakukan bermanfaat bagi kenyamanan belajar di kelasmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah, Bun, sekarang aku merasa lega karena sudah bercerita dengan Bunda dan mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih ya, Bun, atas waktunya. Saya mau pamit dulu kembali ke kelas. Terima kasih juga ya Mbak Fitri atas pembicaraan yang jujur kamu sama Bunda. Semoga kelak kamu, Fitri, menjadi orang yang sukses dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Amin. Amin. Mohon maaf ya, Bu, telah mengganggu waktunya. Ini saya izin masuk kelas dulu karena waktu istirahat juga sudah selesai. Oh iya, silahkan. Bu Titin juga mau mengajar di kelas kok, gedung belakang. Terima kasih. Tadi, Bu. Hati-hati di jalan ya. Semangat. Siap. Dadah, Bunda. Dadah.